Assalamualaikum Bapak, izin Ya. mewawancarai. Perkenalkan, nama saya Claudia. Perkenalkan, nama saya Kalina Zahra. Sebelumnya di sini dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Wahyudi Abdullah. Kebetulan untuk pekerjaan saya bekerja di pemerintah Desa Karangkancana, bagian jabatan di Kasih Pelayanan. Langsung aja ke pertanyaannya. Menurut Bapak, apa saja contoh etika yang baik ketika menggunakan media sosial? Oh ya, kaitan dengan etika yang baik menggunakan media sosial. Yang namanya media sosial ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan ya, yang tidak bisa kita anggap tidak bisa kita tinggalkan, karena di zaman era globalisasi ini mau tidak mau kita harus mengikuti era perkembangan zaman sekarang. Dengan adanya media sosial tentu ini banyak dampak negatif dan juga positif, itu tergantung dari bagaimana cara kita menggunakannya gitu. Menurut Bapak, dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari apa? Oh ya, kaitan dengan dampak positif dan juga negatif itu banyak ya. Yang positif mungkin kita bisa dengan mudah mengakses informasi apapun, kejadian terkini. Jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin kita bisa gunakan dengan hal-hal yang positif. Pertama itu kita bisa mendapatkan informasi secara terkini. Kemudian banyak sekali kan anak-anak muda zaman sekarang itu menggunakan media sosial itu untuk berbisnis dan juga lain sebagainya, karena banyak juga anak-anak muda zaman sekarang itu membuat konten-konten yang mungkin bisa bermanfaat, yang bisa menjadi wawasan kepada para followersnya, kepada para viewersnya, seperti mungkin contohnya itu Pandawara Group. Pandawara Group ini kan adalah contoh dari konten kreator anak muda yang sukses ya, bukan hanya di dalam negeri tapi juga sampai ke mancanegara. Bagaimana bermanfaatnya, karena konten-konten yang mereka berikan itu adalah mereka mengajak kepada kita, kepada masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dengan selalu membuang sampah pada tempatnya. Itu banyak sekali dampak positif dari media sosial. Terus dampak negatif dari media sosial itu juga sangat banyak. Yang pertama mungkin banyak sekali konten-konten, banyak sekali berita-berita hoax itu yang perlu kita saring, itu yang perlu kita filter, karena dengan majunya era globalisasi, majunya teknologi, pasti akan selalu ada dampak negatifnya. Tentu itu kembali kepada cara kita untuk bisa mempergunakannya secara baik gitu. Dan negatif kalau disebutkan mungkin banyak ya. Lalu, menurut Bapak, apa yang harus dilakukan jika seseorang menyebarkan informasi yang tidak benar di media sosial? Oh ya, untuk media sosial ini itu kan ada undang-undang ITE ya. Undang-undang ITE bagaimana kita mempergunakan teknologi secara baik. Jadi tentu itu tadi yang saya katakan tadi, kita harus betul-betul jeli terhadap informasi yang kita terima. Tentu ketika ada suatu informasi yang kita dapatkan, baik itu mungkin dari jejaring media sosial Facebook, Instagram ataupun WA, kita harus telusuri dulu kebenarannya. Jangan sampai kita ketika ada teman yang mungkin meng-share terkait dengan berita-berita, itu jangan kita langsung share kembali kepada teman-teman yang lain, tapi kita harus cek and recheck dulu apakah berita ini benar atau tidak. Jika ini memang berita yang benar, boleh kita untuk share. Tapi kalau misalkan berita ini tidak dicantumkan oleh tidak dipost oleh media-media yang terpercaya, agar kita untuk lebih jeli ya, karena media sosial ini jadi terlalu mudah ya untuk segala bentuk akses informasi. Kita harus betul-betul bisa menyaringnya dengan baik, dengan cara itu tadi
kita harus melihat berita yang terpercaya seperti mungkin SCTP ya, itu dari TV ataupun mungkin media sosial juga ada, itu bisa kita jadikan rujukan utama ketika perusahaan yang mengpostnya, media yang mengpostnya itu adalah media-media yang sudah terpercaya begitu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan maaf sudah mengganggu waktunya. Sama-sama ya. Oke, Sukses. ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.